pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basi. Pada kesempatan ini kita saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami bersyukur ketika pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai akan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan kami melakukannya. Sungguh kami rindu Tuhan mengalami lawatan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 15 Desember 2025, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang kedua Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa sebenarnya karya terbesar di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita sudah meraih hal-hal yang besar? Apakah ketika ada dalam posisi yang besar? Atau ketika kita memiliki pengaruh yang besar? Atau ketika kita dekat dengan para pembesar, ya? Karya yang terbesar, yang bagaimana? Yang sesungguhnya kita harus benar-benar pahami di dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa karya terbesar dalam kehidupan kita itu adalah penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tak satu pun di dunia ini ada orang yang mau menderita, saudara. Karena apa? Karena penderitaan akan mendatangkan air mata, kesesakan, ketakutan, keputusasaan, dan tidak ada yang menyenangkan ketika penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, Yesaya menubuatkan seorang hamba Tuhan, ya, yang akan menderita. Ia tertikam, ia diremukkan oleh karena kejahatan, oleh karena pemberontakan kita. Ini berbicara Bapak Saudara bahwa karya terbesar yang Tuhan lakukan adalah bahwa penderitaan Kristus, ya. Penderitaan Kristus itu karena kejahatan dan pemberontakan kita. Ini adalah sebuah penebusan atau substitusi, menggantikan kita yang berdosa, kita yang jahat ini, kita yang memberontak ini. Sesungguhnya kitalah yang tertikam, sesungguhnya kitalah yang harus diremukkan. Dan kitalah yang harus sesungguhnya menjalani hukuman Bapak Saudara. Karena upah dosa adalah maut. Namun Bapak Ibu, Kristus menggantikan posisi itu. Ia yang mati di kayu salib oleh karena kejahatan kita, oleh karena dosa-dosa kita Bapak Saudara. Dan melalui karya Kristus itu Bapak Ibu, kita bebas dari hukuman dosa. Kita bebas dari kutukan maut. Kita disembuhkan, kita didamaikan, kita diselamatkan. Bukan sembuh secara fisik, jasmani, tetapi sembuh rohani dari segala pelanggaran kita. Dan kita didamaikan kembali dengan Allah dan kita diselamatkan. Karya Kristus terbesar adalah ketika ia menderita, menggantikan kita yang sesungguhnya kita inilah yang menjalani hukuman tersebut, tapi Kristus yang menggantikan posisi tersebut.
Kemudian kalau kita perhatikan dalam kitab Roma ini Bapak Saudara, bahwa karya terbesar yang Tuhan nyatakan adalah bahwa ketika Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, pengorbanan Kristus adalah bukti dari cintanya, betapa kasihnya kepada manusia yang berdosa. Ia tidak ingin kita binasa. Ia tidak ingin kita dalam hukuman, tetapi ia ingin kita selamat. Bahkan kita dikaruniakan hidup yang kekal. Dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Kasih karunia keselamatan ada sebuah kepastian atas hidup kita. Setiap orang percaya memiliki sebuah kepastian keselamatan, hidup yang kekal. Tuhan beri sesuatu yang paling berharga. Hidupnya, tubuhnya, darahnya diberikan kepada manusia oleh karena kasihnya kepada kita. Ini adalah sebuah pengorbanan yang tertinggi Bapak Saudara. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai yang mau berkorban atas hidup kita. Berapa banyak orang-orang yang mungkin sudah ditolong mau berkorban untuk kita. Atau mungkin mereka meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus Bapak Saudara, ketika ia sudah memulai kasih karunia-Nya yang paling berharga itu Bapak Saudara, maka untuk seterusnya Tuhan akan melimpahkan. Dikatakan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Segala sesuatu Bapak Saudara. Ini berbicara bukan hal-hal lahiriah Bapak Saudara, jasmania, tetapi di mana ketika Tuhan sudah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, keselamatan itu Bapak Ibu, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus, pimpinan Tuhan, kekuatan, ya. Tuhan akan memberikan kita senantiasa kekuatan. Tuhan akan senantiasa memberikan kita penghiburan. Tuhan akan senantiasa memberikan kita janji-janji kemuliaan, kebersamaan dengan Kristus sebagai ahli waris. Dan kita akan menerima berkat dan kemuliaannya. Tidak hanya di dalam dunia ini saja tetapi kemuliaan yang kekal. Setelah kita mengalami kematian, Tuhan sediakan semuanya. Tuhan mengaruniakan segala sesuatunya, saudara. Kita tidak akan pernah kekurangan, kita tidak akan pernah miskin, kita tidak akan pernah diterlantarkan. Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu, mencukupkan segala sesuatu, bahkan diberkati berkelimpahan. Di dalam kasih, di dalam kekuatan, di dalam kebenaran, berkat kemuliaan. Demi kemuliaan, kasih karunia demi kasih karunia, Tuhan akan curahkan bagi kita. Oleh sebab itu saudara diberkati oleh Tuhan. Karya yang terbesar yang Tuhan karuniakan adalah penderitaan dan pengorbanan Kristus atas kehidupan kita. Oleh sebab itu mari jangan tinggal lagi di dalam dosa. Dan mari Bapak Saudara kita beritakan terus karya terbesar ini, sehingga banyak orang di luar sana juga mengalami karya terbesar itu, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi semua orang, mengasihi semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan atas penderitaan, atas pengorbanan Tuhan yang sungguh besar atas kehidupan kami.
Kami ada sebagaimana kami adanya saat ini Tuhan, oleh karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sudah memberikan pengorbanan yang tertinggi, yang paling berharga. Tuhan serahkan semuanya supaya kami mengalami keselamatan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bila kami anak-anakmu Tuhan benar-benar mencintai Tuhan lebih dari segala apapun. Kami tidak lagi tinggal di dalam dosa, dan kami mau terus pergi memberitakan kasih-Mu itu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan bagi kami, kami akan berlimpah-limpah dengan kekuatan, berlimpah dengan sukacita, berlimpah dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan Galangning yang Bian Base dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya ada yang sedih Tuhan hiburkan, sekiranya ada beban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Persoalan tengah kehidupan suami, istri, anak-anak tumbuh kembang, pergaulan, bergumul akan pendidikan, jodoh, keturunan, bergumul akan masa depan, masa tua, keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, dan ada begitu banyak persoalan yang menekan hidup kami. Ya Tuhan, biarlah ketika Tuhan lahir di hati kami, benar-benar kami mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sempurna itu Bapa. Sehingga kami benar-benar Tuhan tidak mengalami ketakutan lagi. Dan kami sungguh mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Berkatilah terus Ibu Pendeta beserta dengan seluruh majelis jemaat. Dan berkatilah terus setiap program yang direncanakan. Dan apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan mengawal. Sehingga GKPB Abian Base ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati terus juga pemerintahan bangsa Indonesia ini Bapa. Tuhan memberkati para pemimpin kami, dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan juga berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kita menjadi berkat. Dan saya mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.